Saat ini tentara itu melaporkan pada dokter kalau sebagian besar objek penelitian mereka sudah tewas dan saat ini mereka sudah kekurangan orang untuk dijadikan objek penelitian. Para tentara sedang mengevakuasi mayat yang ada di ruang bawah tanah. Letnan Kato datang menemui salah seorang prajurit yang berhasil selamat dari kejadian 6 jam yang lalu, yaitu saat proses pemindahan monster itu dilakukan. Saat itu mereka membawa monster itu melewati penjara para tahanan, sehingga semua tahanan yang ada di sana mati karena spora yang dikeluarkan oleh monster itu. Saat mereka ingin memasukkan box yang berisi monster itu ke dalam lift, tiba-tiba terjadi hantaman keras, sehingga menyebabkan tabung yang berisi obat untuk membius monster itu terlepas, hingga proses pembiusan terhenti dan para tentara yang mengawal makhluk itu tidak menyadari dan mereka pun berhasil memasukkan monster itu ke dalam lift. Tapi ternyata monster itu tersadar dan dia mulai mengeluarkan tentakelnya dan menyerang semua tentara yang ada di sekitarnya. Saat ini para tentara itu berjuang untuk hidup sehingga mereka berusaha untuk menembakkan monster itu. Saat ini Letnan Kato menyadari bahwa ada hal yang tidak beres, tapi mereka hanya bisa mengawasi dari atas penjara. Ternyata saat ini masih ada beberapa orang yang masih selamat dan pria ini berlari meminta pertolongan, tapi langsung dihabisi oleh monster itu. Kemudian Letnan Kato menyuruh orang-orangnya untuk menembakkan cahaya ke ruangan itu supaya mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi. Di lift terlihat masih ada 2 orang lagi yang masih selamat. Pria ini terlihat sangat ketakutan dan dia meminta bantuan supaya diselamatkan. Tapi rekannya malah menodongkan pistol padanya dan mengancamnya supaya dia segera menutup pintu lift itu. Karena tidak punya pilihan lain, pria ini pun bergerak untuk menutup pintu itu. Tapi suara dari gerakan yang dikeluarkan saat dia menutup pintu membuat monster itu kembali dan menyerang mereka. Pria ini langsung diseret oleh monster itu, tapi saat ini dia masih sempat berpegangan pada pintu lift dan dia pun meminta tolong pada rekannya, tapi rekannya malah memukul tangannya supaya dia melepaskan pintu itu. Dan pria ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertahan, tapi rekannya terus berusaha menghajarnya supaya dia melepaskan pintu itu, hingga akhirnya pria itu pun melepaskan pintunya dan dia dihabisi oleh monster itu. Saat pria ini ingin menutup pintu lift, monster pun kembali dan menyerangnya. Di sini terlihat kalau dia terluka sangat parah. Dalam keadaan setengah sadar, dia berusaha menekan tombol lift itu hingga dia pun berhasil selamat sendirian. Saat ini dia mengatakan pada Letnan Kato kalau yang mereka ciptakan itu adalah bencana. Pria ini juga berpesan supaya mereka segera memusnahkan monster itu, tapi Letnan Kato tidak akan pernah mau melakukannya. Di sisi lain, Taesang datang menemui Nyonya Maeda. Dia bertanya pada wanita itu apakah rumah sakit Ong Seong ditutup, dan wanita itu membenarkan kalau rumah sakit itu sedang terkena wabah. Kemudian Taesang bertanya apakah dia punya kenalan di rumah sakit itu karena dia ingin masuk ke sana untuk menolong temannya yang terjebak di rumah sakit itu. Dan wanita ini tahu kalau dia ingin mencari Myongja dan dia menyarankan supaya Taesang jangan masuk ke sana. Tapi Taesang bilang dia tidak punya pilihan lain karena kalau dia tidak menemukan Myongja maka seluruh hartanya akan diambil oleh Hikawa, sehingga dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan hartanya itu. Wanita ini menyuruh supaya mengabaikan ancaman suaminya, tapi Taesang bilang bahwa ancaman itu sangat serius sehingga dia tidak bisa mengabaikannya dan dia akan tetap memasuki rumah sakit itu. Setelah itu Taesang pun kembali ke Geria Harta Emas. Saat itu rekan yang bekerja bersamanya mengatakan bahwa tidak ada cara untuk bisa masuk ke rumah sakit itu. Tapi Taesang tetap bersikeras dan dia sendiri yang akan masuk ke sana. Kemudian Bu Nawal menanyakan apakah wanita itu mengatakan bahwa Myongja ada di sana. Dan Taesang bilang dia sangat yakin kalau Myongja ada di sana dan dia menyuruh Pak Gu untuk mempersiapkan kepergiannya malam ini. Dia akan masuk ke sana sebelum jam 10 malam ini. Kemudian dia teringat kalau wanita itu bilang bahwa mereka harus mengirimkan isyarat ke bangsal timur rumah sakit Ong Seong sebelum jam 10 malam ini. Saat ini anak buahnya Hikawa melaporkan tentang pergerakan Jang Taesang. Dia memberitahukan kalau Taesang sangat sibuk ke sana kemari sejak pagi. Dia juga datang ke toko jas. Saat ayahnya kembali, Cheok menanyakan apakah mereka mengirimkan pesan pada Jang Taesang.
Kemudian pria ini bilang kalau pesan itu pasti sudah sampai pada Taesang karena dia mengirimkannya lewat orang yang sangat dia percaya. Kemudian Sheok memberitahukan pada ayahnya kalau rumah sakit ini ada laboratorium percobaan terhadap manusia. Dan itu ada di rubanah rumah sakit ini. Sheok ingin memasuki laboratorium itu. Kemudian pria tentara ini juga memberitahukan bahwa masih ada banyak orang Joseon di penjara bawah tanah. Dia juga pernah bertemu dengan orang yang bernama Myongja saat mereka sedang mengevakuasi mayat yang ada di sana. Saat itu pria ini dipukuli karena dia tidak tahan dengan bau menyengat dari mayat-mayat itu, sehingga dia muntah saat itu. Karena sudah tidak bisa bertahan dengan perlakuan buruk yang diterimanya dari orang Jepang, sehingga pria tentara ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia mencoba menggantung diri, tapi saat itu Sheok melihatnya dan dia mencoba untuk membantu pria itu. Itulah alasan kenapa pria ini ikut bersama Sheok saat ini, karena dia juga sangat ingin pergi dari tempat ini dan mereka akan bekerja sama dan saling membantu. Di lain sisi, Taesang datang menemui wanita pemilik bar ini. Dia menanyakan apakah dia kenal dengan pria yang bernama Sashimoto, dan wanita ini mengenali pria itu. Dia juga tahu kalau Sashimoto adalah seorang pelukis dan nanti malam mereka akan bertemu. Kalau Taesang ingin bertemu dengannya, maka dia bisa ikut pergi bersamanya. Saat ini dokter itu datang ke ruangan kerjanya Sashimoto. Di sana dia memeriksakan hasil lukisan dari Sashimoto. Kemudian dokter itu datang menemui Letnan Kato. Di sana mereka mau membicarakan tentang monster itu. Dokter itu berencana untuk memanfaatkan monster itu untuk berperang, tapi Letnan Kato belum bisa memastikan karena monster ini masih sangat ganas dan nalurinya hanya untuk menyerang. Kemudian dokter itu pun bilang bahwa mereka harus bisa menjinakkan monster itu karena akhirnya semuanya akan jinak, seperti mereka menjinakkan rakyat Joseon. Ternyata dari bawah, monster ini mendengarkan percakapan mereka sehingga dia mengeluarkan tentakelnya untuk menyerang. Saat ini Cheok menyuruh pria tentara ini untuk kembali ke tempatnya dan Cheok berjanji mereka akan keluar dari sini bersama. Kemudian Cheok memberitahukan ayahnya kalau kejadian yang ada di rumah sakit ini sama dengan yang terjadi di Manchuria. Cheok ingin segera memeriksa ruang bawah tanah itu, tapi ayahnya melarang dan menyuruhnya untuk menunggu sampai isyarat datang. Jadi mereka harus menunggunya malam itu. Saat ini Taesang bergerak untuk bertemu dengan Sashimoto, tapi di perjalanan orang-orang Jepang itu menghadangnya. Mereka kesal karena barang yang dibawanya untuk digadaikan di geria harta emas tidak diterima oleh Tuan Jang, sehingga pria ini balas dendam. Saat itu Taesang berusaha untuk berdamai dengan orang-orang ini, tapi orang-orang ini tidak mau mendengarkannya dan terus menghajar Taesang. Saat ini Sashimoto sudah sampai di restoran tempat mereka berjanji untuk makan bersama wanita itu. Tapi saat ini wanita ini terlihat sangat khawatir karena Taesang belum tiba dan dia terus melirik-lirik ke arah pintu masuk untuk memastikan Taesang sudah sampai atau belum. Saat ini Taesang sedang dipukuli oleh orang-orang Jepang itu. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Taesang pun melawan orang-orang Jepang itu dan dia langsung menghajar pria itu hingga dia terkapar. Kemudian Taesang pun pergi dari sana. Dia langsung menuju ke restoran itu, tapi saat Tuan Jang tiba di sana, ternyata mereka sudah pergi. Di sini Taesang terlihat sangat kesal karena dia terlambat datang. Di lain sisi, Cheok dan ayahnya pun mulai beraksi karena mereka sudah tidak bisa menunggu lagi. Mereka berencana akan memasuki laboratorium melewati lubang ventilasi itu dan Cheok pun masuk ke sana. Sedangkan ayahnya menunggu di luar. Di lain sisi, Tuan Jang pun kembali ke rumahnya. Saat itu temannya juga datang ke sana, tapi Taesang langsung naik ke atas. Ternyata saat ini Taesang terluka karena pedang orang-orang Jepang itu. Dia berusaha untuk mengobati lukanya, tapi saat itu Bunawol naik ke atas dan dia membantu Taesang mengobati lukanya itu. Taesang bertanya pada Pak Gu apakah dia sudah mempersiapkan cetak biru untuknya supaya dia bisa masuk ke rumah sakit Ong Seong malam ini. Tapi Pak Gu dan juga Bunawol terlihat sangat mencemaskan keadaan Taesang karena saat ini dia sedang terluka parah dan mereka melarang Taesang untuk masuk ke sana. Tapi Taesang bersikeras dia akan tetap masuk ke rumah sakit itu apapun yang terjadi karena dia tidak mau harga dirinya diinjak-injak oleh orang Jepang itu. Saat itu wanita pemilik bar itu membawa Sashimoto datang ke sana untuk menemui Taesang. Saat ini Cheok berhasil memasuki
ruang laboratorium itu. Dan dia pun sangat kaget melihat potongan kepala manusia yang diawetkan, dan Sheok terlihat sangat kaget melihat isi dari ruang laboratorium itu yang dipenuhi dengan potongan tubuh manusia. Dan dia pun menyelusuri ruangan itu sehingga sampai di penjara tahanan. Di sana dia melihat anak-anak yang dikurung sebagai objek penelitian. Saat ini Sashimoto kembali ke rumah sakit Ongseong dan Jang Taesang saat ini berperan sebagai tukang becak supaya mereka bisa memasuki rumah sakit itu. Ternyata saat ini Seok berusaha untuk menolong anak-anak ini, tapi saat itu tiba-tiba ada seseorang yang datang ke ruang laboratorium itu. Dan Seok pun bersembunyi, tapi pria ini menyadari bahwa anak-anak itu sudah kabur dan terpaksa Seok langsung membunuh pria itu. Saat ini Sashimoto, Jang Taesang, dan rekannya sudah sampai di rumah sakit Ongseong, dan mereka pun bergegas menuju ke ruangan pembersihan untuk menemui Seok. Tapi saat mereka tiba di sana sudah tidak ada orang satupun di ruangan itu, dan Taesang jadi bingung kan kemana mereka pergi. Saat ini Seok sedang berusaha keluar dari ruang ventilasi itu dan dia pun mulai memanjat ke atas. Saat tiba di sana, dia mulai mengotok-ngotok pintu ventilasi itu. Tapi ternyata saat itu ada beberapa tentara Jepang yang sedang duduk di area itu. Sehingga mereka menyadari bahwa ada orang di sana dan mereka pun mulai mendekati lubang ventilasi itu. Tapi saat itu ayahnya Seok langsung keluar dan menyerahkan diri. Dan saat itulah kembang api ditembakkan sehingga membuat perhatian para tentara itu teralihkan, dan hal itu dimanfaatkan oleh ayahnya untuk melawan mereka. Dan saat itu Seok juga keluar dari sana untuk membantu ayahnya. Saat itu Seok hampir tertembak, tapi untung saja Taesang tiba di sana tepat waktu. Ternyata sebelumnya Taesang melihat tanda panah di dinding yang mengarah ke atas yang digambarkan oleh Seok, sehingga dia tiba di sana untuk menolongnya. Kemudian Taesang menanyakan di mana Myongja, apakah dia menyelamatkannya. Tapi saat itu yang Seok bawa hanyalah anak-anak itu, dan hal itu membuat Taesang terlihat kesal karena tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Di lain sisi, Letnan Kato dan juga dokter ini berusaha untuk menjinakkan monster. Jadi di sini mereka akan memberi makan untuk monster itu, sedangkan dokter ini akan membunyikan lonceng dari atas. Itulah langkah yang direncanakan untuk menjinakkan monster itu. Dan menurut dokter itu, monster itu pasti akan dijinak dengan cara ini.